Aksi konvoi remaja sambil membawa dan menembakkan senapan atau tembak-tembakan mainan berpeluru plastik ataupun gel marak terjadi di sejumlah ruas jalan di Makassar selama Ramadan. Aktivitas tersebut dikeluhkan warga karena dinilai mengganggu pengendara dan berpotensi membahayakan keselamatan. Fenomena itu terjadi usai salat tarawih. Sekelompok remaja terlihat berboncengan sepeda motor sambil melepaskan tembakan ke arah kelompok lain di jalanan, termasuk di kawasan Jalan Andi Tondro hingga Veteran Selatan. Warga sekitar, Ella, mengaku aksi tersebut sudah berlangsung beberapa malam terakhir dan menimbulkan keresahan. 3 malam ini ramai sekali setelah tarawih. Mereka baku tembak pakai senjata mainan di jalan, ujarnya, Minggu 1 Maret. Menurutnya, meski peluru yang digunakan berbahan plastik dan bukan logam, tetap menimbulkan rasa sakit dan berisiko jika mengenai bagian sensitif tubuh. Pelurunya kecil-kecil memang plastik, tapi kalau kena muka atau mata itu bahaya, tambahnya. Keluhan serupa disampaikan Agus, pengendara yang merasa aktivitas itu menghambat arus lalu lintas di sekitar permukiman warga. Jelas mengganggu, apalagi kendaraan mau lewat. Mereka tembak-tembak di jalan, katanya. Selain kebisingan, warga khawatir aksi saling serang tersebut bisa memicu konflik antar kelompok maupun dengan pengguna jalan lainnya. Menindaklanjuti laporan masyarakat, jajaran Polsek Rapocini melakukan patroli dan pembubaran di lokasi. Fenomena aksi tembak-tembakan menggunakan senjata atau senapan mainan berpeluru plastik hingga jeli yang marak selama Ramadan di Makassar menjadi sorotan serius pemerintah kota. Aktivitas yang awalnya dianggap sekadar hiburan itu dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga dan mengganggu ketertiban umum. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, API, menegaskan praktik tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai permainan biasa. Terlebih, aksi itu kerap dilakukan di jalan raya bahkan dari atas sepeda motor yang sedang melaju. Saya minta persoalan ini jangan dianggap main-main. Penggunaannya kadang sudah berlebihan, dipakai di atas motor tembak-tembak dari atas motor. Menurut saya ini persoalan yang tidak bisa dibiarkan, tegas API, Senin 2 Maret. Jangan dianggap main-main, karena yang paling pertama, penggunaannya juga kadang-kadang sudah berlebihan, dipakai di atas motor, baku tembak-tembak dari atas motor. Menurut saya ini persoalan yang tidak bisa dibiarkan. Harus semua pihak harus mampu menahan diri. Bukan cuma fun, tapi persoalannya kalau sudah bisa mencelakakan orang lain, bisa mengganggu ketertiban umum. Nah ini harus saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda untuk menyelesaikan persoalan ini. Masyarakat mendambakan kendaraan yang mampu memberi kenyamanan saat berkendara dan juga amat memperhatikan kemudahan dalam melakukan servis. Menjawab hal tersebut, kala Toyota menyuguhkan berbagai macam pilihan Toyota Hybrid. Mulai dari Yaris Cross Hybrid, Innova Zenith Hybrid, hingga Camry Hybrid. Bukan tanpa sebab, lini kendaraan hybrid ini jadi pilihan favorit karena selain irit bahan bakar juga menjadi kendaraan yang ramah lingkungan. Pemilik Yaris Cross Hybrid, Rita, yang merupakan ibu satu anak ini mengaku puas dengan penggunaan kendaraan yang telah dimilikinya sejak 2025 lalu. Rita mengatakan, dengan anggota keluarga yang terdiri dari 3 orang dan acap kali keluar bersama untuk menghabiskan waktu berkualitas, kendaraan ini memberikan kenyamanan bagi keluarga mereka. Aktivitas seperti ke kantor dan juga lainnya menggunakan mobil ini terasa menyenangkan. Karena meskipun di Makassar sering macet tapi interior di dalamnya beri rasa nyaman dan aman, terangnya, Senin 2 Maret. Ia mengungkapkan, banyak keuntungan yang didapatkan saat memilih kendaraan hybrid di kala Toyota. Ini menjadi mobil pertama yang kami beli. Tentunya harus dipikirkan dengan matang.
Mulai dari tempat servisnya yang banyak sampai kalau dijual kembali juga masih tetap tinggi, ucapnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Api melantik 27 pejabat administrator dan pengawas lingkup pemerintah Kota Makassar di ruang Sipakatau lantai 2 Balai Kota, Senin 2 Maret. Api menyampaikan penegasan kepada seluruh SKPD yang baru saja dilantik agar mempercepat kinerja pembangunan dan pelayanan publik. Ia menegaskan, reposisi jabatan adalah langkah strategis untuk penyegaran organisasi dan percepatan birokrasi, bukan sekadar rotasi rutin. Kalau di posisi lama Bapak Ibu sudah baik, maka di posisi baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus cepat dan langsung memberi dampak pembangunan, tegasnya. Munafri menekankan tidak boleh ada lagi pekerjaan tertunda atau persoalan lapangan yang dibiarkan berlarut. Menurutnya, setiap OPD wajib responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menghadirkan solusi konkret. Saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan berhenti karena keraguan, karena human error, atau tidak selaras dengan tujuan kita, ujarnya. Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum, PU, mendapat sorotan. Api menyebut sektor infrastruktur menjadi tulang punggung program prioritas sehingga membutuhkan kepemimpinan yang kuat.